Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن سبيل صدقة. رواه البخاري. Dari Amr bin Al-Haris, saudara laki-laki Juwairiyah binti Al-Haris, Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, pada saat meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham, budak laki-laki, budak perempuan, dan tidak juga sesuatu pun kecuali keledai putihnya yang biasa dikendarai, senjata pedang, dan sebidang tanah yang disiapkan khusus bagi Ibnu Sabil atau orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh sebagai sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini bicara peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita saudaranya Ummul Mukminin, Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anhuma. Kita banyak mati meninggalkan harta yang berlimpah ruah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam ketika meninggal dunia, 1 dinar pun enggak ada yang beliau tinggalkan. 1 dirham enggak ada. Budak juga enggak ada. Budak perempuan enggak ada. Kecuali yang beliau tinggalkan itu baghlah, kendaraan. Baghlah itu di sini disebutkan keledai putihnya. Sebenarnya baghlah ini campuran keledai sama kuda. Bighal, jamaknya bighal. Jadi baghlah ini bukan keledai tapi campuran keledai sama kuda. Tapi ya karena ada keledainya mungkin disebut keledai juga. Yang beliau biasa kendarai. Senjatanya, ya. Terus beliau punya tanah. Tanah ini adalah bagian yang Allah berikan kepada Nabi SAW dari harta rampasan perang. Ini bagian Nabi itu punya tanah Fadak. Fadak itu yang sempat Fatimah, putrinya Nabi SAW, menanyakan warisan ayahnya kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Fatimah berpikir karena dia putrinya, mungkin dia akan mendapatkan warisan gitu. Maka dia datang menjumpai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Karena beliau punya bagian tanah di Fadak yang dekat Khaybar sana, yang ditanamin kurma. Dari situlah Nabi SAW biasanya mengambil nafkah buat istrinya selama 1 tahun. Jadi nafkah selama 1 tahun. Itu kurma kayak atau apa, atau gandum. Untuk setahun diberikan kepada istrinya. Ini setelah penaklukan Khaybar. Ketika Fatimah datang menjumpai Abu Bakar, meminta bagian warisan dia, maka Abu Bakar menjelaskan bahwa para nabi itu tidak diwarisi. Yang beliau tinggalkan itu sedekah. Jadi Nabi mengambil dari hasil kebun dari tanah beliau alaihissalam itu sebagai nafkah buat keluarganya selama 1 tahun. Jadi ini jamaah juga mungkin pelajaran ya. Kita juga bisa kalau kita punya istri umpamanya, kita punya keluarga, kita ambilkan nafkah buat 1 tahun. Kita kasih selama 1 tahun. Umpamanya sebulan 3 juta. Berarti setahun berapa? 36 juta. Itu kalau keluarga kita bisa mengelola fulus. Kalau enggak, nafkah setahun sebulan, habis nanti. Nabi biasanya mengambilkan dari sana biaya nafkah untuk setahun. Buat istri ini setelah tahun ke-7 Hijriah. Sisa dari hasil buat nafkah istrinya itu, apa yang beliau lakukan? Di sini dijadikan sebagai buat Ibnu Sabil ya. Mungkin buat senjata, apa saja buat maslahat umat Islam. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika beliau punya duit pun, beliau tidak hidup berlebih-lebihan. Beliau tidak hidup bermewah-mewahan. Beliau lebih memilih hidup, ya udah kayak gini. Punya rezeki lebih, ya udah kita bagikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan tentunya kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk membeli gandum. Ini pertanda udah nggak ada. Ulus yang dari Fadak itu udah nggak ada. Sehingga beliau pun harus menggadaikan baju besinya demi memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini juga sebagai
bukti tanggung jawab Nabi SAW memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi para suami ingat, engkau punya kewajiban memberikan nafkah. Kalau mungkin nggak punya uang cash, tapi punya barang yang bisa dijual, ya dijual. Atau barang yang bisa digadaikan sehingga bisa dapat uang untuk beli makanan buat keluarga, maka hendaklah dia melakukan hal itu. Ini benar-benar sebuah pencerahan buat kita semua yang ingin mengetahui kehidupan Rasul SAW. Kita mendengar ceritanya Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi SAW sampai melipat perutnya ya karena kelaparan. Di hadis Aisyah cerita juga bagaimana kondisi rumah Nabi SAW. Ceritanya istri Nabi yang lain juga sama. Jadi Nabi meninggal dunia tidak mewariskan harta. Beliau bersabda, Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warrathul ilm. Tapi warisan para nabi itu ilmu. Yang ilmu ini dapat dinikmati oleh semua orang. Kalau harta, ya cuma ahli warisnya. Cuma Fatimah yang dapat mendapatkannya, istri-istrinya, kemudian paman Nabi SAW. Kalau kita bicara, warisannya itu uang. Tapi para nabi tidak mewariskan uang. Yang beliau wariskan lebih mulia dari itu. Yang dapat dirasakan oleh umatnya sampai hari ini. Wa innama warathul ilm. Yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzil wafir. Barang siapa yang ngambil itu ilmu, maka dia akan mengambil bagian yang besar sekali dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.